Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang konsep Tuhan. Sebelumnya, kelompok 3 sendiri terdiri dari 3 mahasiswi. Yang pertama, saya Aprilia Alifatunisa, yang kedua Akila Vita Soraya, dan yang ketiga Arinda Indriani Ayunidia. Untuk pembahasan materi akan disampaikan pada slide-slide selanjutnya. Saya, Arinda Indriani Ayunidia, akan menjelaskan tentang pengertian Tuhan. Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Sifat wajib, pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib ini artinya Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, sehingga Allah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat wajib ini artinya Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada makhluk apapun. Menurut dalil, hanya 20 sifat wajib yang perlu diketahui secara umum. 1. Wujud, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang pasti ada. 2. Khidam, khidam artinya terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada terlebih dulu jauh sebelum apapun yang diciptakan. 3. Baqo, berarti kekal atau abadi. Allah maha kekal, dia tidak akan bisa punah atau mati. 4. Mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. 5. Khiyamuhu binafsihi. Khiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. 6. Wahdaniyah. Wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. 7. Qudrat. Qudrat artinya berkuasa. 8. Irodat. Irodat berarti berkehendak. 9. Ilmun. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. 10. Hayat. Hayat memiliki arti maha hidup atau kekal. 11. Sam'un. Sam'un atau yang berarti maha mendengar. 12. Basar. Basar atau yang berarti maha melihat. 13. Kalam. Kalam yang artinya berfirman. 14. Khodiron. Khodiron yang berarti kuasa. 15. Muridan. Muridan yang berarti kehendak. 16. Aliman. Aliman yang bermakna maha mengetahui. 17. Hayan. Hayan yang berarti maha hidup. 18. Sami'an. Sami'an yang berarti maha mendengar. 19. Basyiron. Basyiron yang berarti maha melihat. 20. Mutakaliman. Mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Jaiz, pengertian sifat jaiz Allah. Sifat jaiz yaitu yang mungkin dimiliki Allah dan juga mungkin tidak dimiliki Allah. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mu'kinin aw tarkuhu. Artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab ia memiliki sifat kodrat atau kuasa dan iradat atau kehendak, maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki olehnya. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib karena dia merupakan zat yang maha sempurna. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Adam, artinya tiada, kebaikan sifat wujud. 2. Hudus, artinya permulaan atau mendahului. 3. Fana, artinya binasa atau tidak kekal. Yang keempat, mumat salatu lil hawadisi, artinya menyerupai.
Yang kelima, ihtiyaju lil ghairihi berarti memerlukan yang lain. 6. Ta'adud artinya berjumlah lebih dari satu, kebalikan dari wahdaniyah. 7. Ajazun artinya lemah dan tidak berkuasa. 8. Karohah artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri atau tidak berkemauan. Yang ke-9 jahlun artinya tidak mengetahui atau bodoh. Yang ke-10 maut artinya mati pada Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal. Yang ke-11 samamun artinya tuli atau tidak mendengar. Yang ke-12 ama artinya buta dan tidak melihat. Yang ke-13 bakamum artinya bisa atau tidak berbicara. Yang keempat kaunuhu ajizan adalah keadaan yang lemah dan tidak berkuasa. 15. Kaunuhu karihan artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri. 16. Kaunuhu jahilan artinya zat yang sangat bodoh. 17. Mayitan adalah zat yang mati. 18. Kaunuhu asama artinya keadaan yang tuli dan tidak mendengar. 19. Kaunuhu ama artinya keadaan yang buta dan tidak melihat. 20. Kaunuhu abkama artinya keadaan yang bisu dan tidak berbicara. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sifat salbiyah. Pengertian sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Maksud dari sifat sebaliknya yaitu sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah sendiri terdiri dari 5 sifat, yaitu kitab, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Bahasan yang terakhir adalah tentang sifat ma'ani. Pengertian sifat ma'ani sendiri yaitu sifat yang memiliki wujud atau ada wujudnya. Maksudnya, sifat tersebut tidak lepas dari zat Allah. Sifat ma'ani juga disebut sebagai sifat wujudiyah. Sifat ma'ani terdiri dari 7 sifat. Yang pertama, kudrat artinya berkuasa. Kedua, iradah artinya menentukan. Yang ketiga, ilmu artinya mengetahui. Yang keempat, hayah artinya hidup. Yang kelima, sama artinya mendengar. Keenam, basrah artinya melihat. Dan ketujuh, kalam artinya berkata-kata. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.